Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Christina Melania Maridasi dengan NIM 2312085. Baik, di sini saya akan membawakan materi pembahasan dua materi. Yang pertama tentang multimedia, yang kedua tentang text indexing and retrieval. Langsung saja masuk pada pokok pemateri yang pertama. Pertama ada multimedia. Nah, di sini multimedia saya akan membahas tentang pengertian multimedia, karakteristik multimedia, jenis-jenis multimedia, dan manfaat multimedia. Langsung saja masuk pada pengertian multimedia. What is multimedia? Multimedia yaitu sarana yang tidak terstruktur yang digunakan untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi yang terdiri dari suara, gambar, grafik, animasi, musik, video, dan visualisasi tiga dimensi. Yang berikutnya masuk pada karakteristik multimedia. Oke, untuk karakteristik multimedia sendiri ada 4, yaitu yang pertama sistem yang dikendalikan komputer, yang kedua sistem terintegrasi, yang ketiga informasi yang ditangani diwakili secara digital, yang keempat antar muka pada media tampilan akhir biasanya interaktif. Kemudian kita lihat jenis-jenis multimedia. Untuk jenis-jenis multimedia ada 3. Yang pertama multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Untuk multimedia hiperaktif ini, dia mempunyai elemen yang dapat terkait dengan pengguna. Selain itu, dia mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen yang ada. Yang terakhir adalah multimedia linear. Untuk multimedia linear, di sini pengguna hanya sebagai penonton. Pengguna hanya sebagai penonton. Oke, yang berikut kita lihat manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, untuk manfaat multimedia sendiri itu ada banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Misalnya dalam bidang bisnis, dalam pendidikan, dalam rumah, dan juga di tempat-tempat umum. Multimedia di sini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja masuk pada materi yang kedua, yaitu text indexing and retrieval. Untuk materi yang kedua ini yang akan saya bahas yaitu pengindeksan teks, indeks terbalik. Nah, indeks terbalik di sini ada dua rumus, yaitu rumus dari precision dan recall. Yang ketiga adalah cara kerja indexing dan retrieval yang ini. Yang pertama, text indexing. Nah, pengindeksan merupakan kegiatan pendeskripsian isi dokumen dengan memilih istilah yang paling tepat sehingga mewakili isi dokumen. Untuk solusi itu dapat membuat indeks dari kata himpunan dokumen tersebut. Nah, proses pencakupan cukup dilakukan terhadap indeks. Untuk indeks itu dapat mengubah unstruktur menjadi struktur. Dan berikutnya ada indeks terbalik. Nah, untuk indeks terbalik sendiri di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik membalikan nilai indeks dalam sistem manajemen berbasis data sebelum diindeks. Oke, di sini gambar yang di samping ini adalah contoh dari sistem indeks terbalik. Berikutnya, rumus dari precision. Untuk precision sendiri rumusnya adalah TP per TP tambah FP, di mana TP itu adalah true positif, sedangkan FP itu ada false negatif. Kemudian masuk pada recall. Nah, recall itu merupakan persentasi relevan dokumen yang berhasil ditampilkan dalam pencarian. Nah, semakin tinggi nilai recall, maka semakin besar pula peluang bahwa dokumen yang relevan berhasil ditampilkan dalam hasil pencarian. Untuk recall rumusnya itu TP per TP tambah FN, di mana TP-nya itu adalah true positif dan FN itu adalah false negatif. Kemudian kita lihat information retrieval. Information retrieval itu merupakan proses mencari materi dalam bentuk yang tidak terstruktur
dari koleksi yang berukuran sangat besar atau tersimpan berbentuk elektronik. Information retrieval juga dapat digunakan dalam proses penelusuran dan penyaringan koleksi dokumen untuk diproses lebih lanjut. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja indexing dan retrieval ini. Yang pertama di sini ada parsing. Nah, untuk parsing itu dia memecahkan dokumen menjadi token. Nah, untuk semua token yang dihasilkan dikonversikan ke dalam bentuk lowercase dan dipasangkan dengan identifier dokumen di mana token ditemukan. Yang kedua, anak panah itu menuju stopping. Untuk stopping, token-token yang dihasilkan dari parsing dibandingkan dengan token yang terdapat pada daftar stop words dan akan diabaikan. Nah, untuk mengabaikan token-token yang tidak perlu diindeks, yang kemudian anak panah menuju stemming. Stemming, token diekstrak menjadi kata dasarnya untuk mengelompokkan token yang memiliki kata dasar yang sama. Algoritma stemming yang digunakan berbasis aturan morfologi. Yang terakhir adalah starting dan sorting dan merging. Oke, untuk starting dan merging ini mengurutkan dari dan menggabungkan. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk dua materi yang telah saya bawakan. Sebelum itu saya ingin memberikan sebuah pantun. Ada pengrajin menumbuk besi, kawat dirakit buat pondasi. Mohon izin menutup presentasi, semoga nanti dapat apresiasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.